Bram, selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu. Saya akan langsung aja ya, kita diskusi dan saya sangat berharap sebetulnya mendengar juga komentar dari teman-teman peserta. Oke, saya akan mulai pertama-tama berbicara mengenai tantangan. Ya, dan tantangan ini sepertinya kita lihat setiap hari ya. Itu ada apa namanya ujaran kebencian, ada hoax, ada macam-macam lah ya kegiatan peristiwa-peristiwa yang membuat kita ini bertanya-tanya ya soal toleransi, soal keragaman dan seterusnya. Kita tahu juga ada problem radikalisme, terorisme dan seterusnya. Nah, itu adalah menurut saya tantangan-tantangan yang kelihatan di permukaan ya. Dan tugas kita terutama kalangan intelektual itu mendalami ya apa sih yang ada di balik permukaan gitu ya. Jadi yang kelihatan itu mudah ditangkap setiap hari kita hadapi, tapi yang menjadi tantangan sesungguhnya adalah memahami apa sih akarnya gitu ya. Dan saya kira sudah banyak bahasan mengenai ini juga. Ya, kita tahu bahwa problem yang kita hadapi itu akarnya antara lain adalah perubahan sosial yang sekarang ini sangat cepat. Ya, kata kuncinya disrupsi. Ya, disrupsi di segala bidang. Bisnis, pendidikan, kehidupan sosial, dan sekarang ditambah dengan COVID, disrupsinya juga luar biasa gitu ya. Banyak kebiasaan-kebiasaan kita yang mengalami perubahan, dan saya kira mungkin perubahan-perubahan itu juga akan berdampak panjang gitu ya. Tapi di saat yang bersamaan kita juga membaca banyak problem kesenjangan, problem ekonomi, dan seterusnya. Jadi ini kalau mau dirumuskan, inilah tantangan kita gitu ya. Tantangan yang punya akar cukup mendalam di dalam kehidupan sosial dan ekonomi kita. Nah, pertanyaannya kemudian kan Pancasila bisa apa? Ya, apa yang bisa kita lakukan berbekal landasan filosofis Pancasila ini? Dan tadi Mas Ilbram udah membuka dengan sangat bagus ya, mengingatkan kita pada pidato 1 Juni, terus bagaimana itu masuk di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar gitu ya. Sehingga saya nggak perlu lagi masuk ke sana gitu. Tapi jelas bahwa ini adalah landasan filosofis ya yang dipegang, dan saya kira Bung Karno bolak-balik mengingatkan dia tidak menemukan Pancasila tapi menggali ya, artinya sesuatu yang sebetulnya hidup di dalam masyarakat kita disimpulkan jadi nilai dan kemudian kita jadikan pegangan ya. Nah, tentu kita nggak bisa berhenti di sejarah ya, berbicara mengenai Pancasila nggak bisa selalu cuma balik kepada pokok-pokok yang ditetapkan di masa lalu, tetapi juga mesti diskusi tentang aktualisasinya hari ini itu seperti apa. Ya. Dan saya kira judul dari acara webinar ini sudah sangat jelas ya, membumikan, membuatnya menjadi relevan dengan keadaan kita sekarang. Nah, ini pokok atau ya inti pembicaraan kita sebetulnya gitu ya, bahwa Pancasila di dalam praktek hari ini. Nah, kalau saya sih lihat gitu ya, bahwa cara yang paling ampuh ya untuk melihat bagaimana Pancasila di dalam masyarakat kita bukan pada hafalan ya, seberapa hafal anak-anak itu Pancasila 1 sampai 5 itu gitu ya, atau seberapa mereka kemudian pandai melafalkan dan seterusnya. Tetapi sebetulnya itu bisa dilihat di dalam praktek-praktek kita gitu ya, dalam praktek kehidupan sehari-hari kita. Ya, kalau misalnya memang Pancasila seperti yang diingatkan Bung Karno digali dari nilai-nilai hidup dalam masyarakat kita, nih sebetulnya hidup terus. Ya, dia nggak pernah padam sebetulnya praktek-praktek itu. Hanya saja kita memaknainya berbeda gitu ya. Nah, ini pas sebetulnya masuk ke dalam urusan gotong royong ya, yang sempat disinggung juga tadi gitu. Bahwa kalau misalnya kita lihat banyak praktek-praktek yang sekarang kita anggap baru ya, kayak crowdsourcing ya, crowdfunding ya, upaya kita untuk bersama-sama membuat sebuah proyek yang direncanakan oleh orang lain itu terwujud. Ya, kalau menurut hemat saya itulah kayak bukti gotong royong hari ini. Dan jangan kaget bahwa Indonesia tahun 2018 disebut sebagai the most generous nation. Ya, jadi bangsa yang paling berbagi ya di dunia ini. Dan selalu di dalam urutan yang sangat tinggi sudah selama bertahun-tahun. Dan salah satu di dalam riset yang dilakukan itu menunjukkan bahwa kita ini cepat sekali kalau misalnya memberi, dan praktek itu kita lihat sehari-hari ya.
Misalnya kalau di lingkungan, di RT ada yang meninggal, itu nggak ada yang nyuruh itu nanti gitu ya. Tahu-tahu kursinya udah rapi aja, ya. Tahu-tahu udah ada yang bawa makanan aja, tahu-tahu udah ada yang bawa minuman aja. Itu nggak ada perintah gitu ya. Itu yang kita sebut nilai hidup di dalam memori kolektif kita. Gitu. Jadi nggak perlu dipanggil-panggil gitu. Itu yang saya mau bilang gitu ya. Jadi kadang-kadang kita kan kalau Pancasila nih harus hafal rumusan dan segala macam, akhirnya jadinya artifisial gitu ya. Wah, pandai melafalkan, tapi dalam prakteknya beda. Padahal sebetulnya prakteknya di dalam masyarakat kita sangat-sangat hidup gitu. Nah, saya kasih contoh tadi, untuk kebudayaan juga sama. Kita bikin saweran online, ya. Jadi teman-teman mentas karena mereka nggak bisa pentas jualan karcis, ya udah deh gitu, tampil aja di online, terus kita bikin mekanisme saweran, masuk juga tuh, ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan semacam ini, praktek-praktek semacam ini sebetulnya sangat hidup ya di dalam memori kolektif kita, di dalam keseharian kita. Problemnya atau tantangannya, bagaimana caranya ya semangat kolaborasi, dan saya kira nih kalau teman-teman ya milenial, Gen Z dan seterusnya nih kata kolaborasi nih, kolaps nih sepertinya kata kunci gitu ya. Nah, itu kan gotong royong 4.0 sebetulnya ya, kalau bicara tentang kolaps hari ini itu sebetulnya gotong royong itu. Gitu. Jadi pertanyaan kita yang besar, mungkin jadi bahan diskusi ya dari para pembicara yang lain, adalah gimana caranya ya semangat kolaborasi ini, semangat kerjasama, keroyokan, membuat sesuatu terwujud itu dilembagakan. Nah, itu tantangannya. Ya. Karena prakteknya udah hidup, sudah ada itu kalau misalnya kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dilembagakan dan diangkat, ya. Saya kira pesannya Pak Jokowi waktu kemarin pidato 1 Juni itu kan sebetulnya itu ya. Gimana praktek-praktek itu dilembagakan dan diangkat sehingga kita mampu mengerjakan sesuatu dalam skala lebih besar. Ya, jadi bukan hanya untuk apa yang menjadi keseharian kita, tapi dibawa ke dalam skala lebih besar. Nah, ini tantangannya saya kira banyak sekali ya ke depan. Dan saya cuma bisa sumbang pikiran ya beberapa yang menurut hemat saya akan bisa mewujudkan ya keinginan itu untuk membawa praktek-praktek gotong royong yang hidup dalam masyarakat kita ke satu level yang berbeda. Dan jelas teknologi digital memfasilitasi itu semestinya. Ya, semestinya begitu. Kalau kita lihat ya apalagi karena Covid kita jadi lebih sering ya ketemu di dunia maya ini daripada di dunia nyata gitu ya. Tapi justru ketika di dalam keadaan seperti ini begitu banyak ide kolaborasi kerjasama justru bertumbuhan. Ya. Dan saya sangat-sangat kagum misalnya ya kalau lihat ada orkestra tuh. Ya, orkestra orang berjauhan di tempatnya di rumah masing-masing gitu ya, terus mereka rekam segala macamnya, dipadu bisa tuh. Itu yang saya kira menunjukkan itu modal kita yang luar biasa besar, kemampuan untuk kolaborasi mewujudkan sesuatu yang kalau misalnya kita pikir begitu aja susah banget itu. Ya, nggak gampang loh bikin sync alat musik, belum lagi kalau pakai paduan suara atau kita ukur kalau di tempat yang sama kita lebih mudah memandunya ya, tetapi kalau misalnya dalam dunia maya itu memang tingkat kesulitannya luar biasa. Nah, saya sederhana aja pikirannya, kalau kita bisa melakukan itu untuk suatu yang rumit seperti orkestra, mestinya kan kita bisa juga lakukan untuk hal-hal di bidang-bidang lain. Nah, di sini nih tantangannya kalangan milenial nih untuk membuat terobosan ya sebagai entrepreneur ya, memulai sesuatu, memicu sesuatu di ruang maya ini sehingga dia bisa melahirkan kolaborasi. Dan saya sih percaya bahwa kekuatan itu ada di luar sana. Ya, soalnya adalah bagaimana kita menemukan titiknya sehingga kolaborasi ini betul-betul kemudian menjadi metode yang paling tepat ya untuk mewujudkan itu. Dan Bung Karno juga dalam berbagai kesempatan kan selalu begitu bilangnya gitu ya. Beri aku 10 pemuda ya, maka akan bisa mengubah dunia. Dan itu serius ya, bukan sekedar slogan saya kira, bukan sekedar retorika ya, tapi di dalam kemampuan untuk kolaborasi itu memang memiliki energi yang luar biasa. Ya, sayangnya banyak dari kita agak abai. Ya, kalau saya mau mengingatkan saja gitu bahwa semua praktek-praktek baik, kolaborasi dan segala macam ini sebetulnya punya akar yang sangat kuat di dalam masyarakat kita. Jadi singkatnya sebagai penutup, kenali sejarahmu, kenali kekuatanmu, dan dengan modal itulah kita akan bisa melakukan hal-hal luar biasa di dunia ini sekarang dan di masa mendatang. Saya kira gitu, Mas Ilham sebagai
pengantar diskusi kita. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dibuka slide-nya ya. Ditampilin slide-nya, Mas. Ini speakernya keren ya, by the way. Saya ngelihat dari tadi kok keren sekali speaker di kanan itu. Saya jadi kepingin, suaranya bagus sekali. Terus saya kirim Mbak Risa. Waduh. Dikirimin model numbernya, saya beli. Oke, thank you. Will do. Oke, kalau gitu saya kemarin sempat diminta sama Kemdikbud, saya terima kasih banget sama Pusat Penguatan Karakter, dan ini menurut saya salah satu topik yang memang sekarang ini sangat dibutuhkan. Dan ini tuh mungkin kita nggak ngerasa sesuatu yang lumrah, padahal sebenarnya gotong royong, atau mungkin kita gampangnya itu lebih mengenal dengan kata-kata collaboration, itu tuh sesuatu yang sebenarnya sudah ada dari dulu, cuman gimana caranya kita memanfaatkan ini untuk menjadi lebih baik. Mungkin silakan di slide. Ini saya setiap kali slide, saya ngomong slide aja ya. Mungkin ada sebuah gambaran buat teman-teman yang mendengarkan, juga Bapak Ibu, mungkin dari guru-guru yang mendengarkan. Coba kita bayangkan seorang cimpanse dan seorang manusia. Siapa yang kira-kira lebih kuat, lebih bisa bertahan apabila dilepas di sebuah pulau yang terpencil? Kalau misalnya saya dibandingkan dengan seorang cimpanse ditaruh di tempatnya sebuah pulau, saya kok ngerasa pasti cimpansenya yang lebih hebat daripada saya. Kalau saya mungkin susah untuk bertahan hidup gitu ya. Dan menurut saya ini sebuah gambaran yang menunjukkan bahwa kalau misalnya kita sebuah individu dan sebuah individu, sebenarnya kita itu bukanlah seseorang yang sangat kuat gitu. Mungkin bisa di-slide-kan selanjutnya. Nah, sekarang itu bedanya apabila kita menemukan, mungkin kalau satu dan satu orang itu mungkin kalah dengan seorang cimpanse untuk cara mereka bertahan hidup. Kalau 5 dan 5 mungkin masih kalah gitu. Tapi perbedaannya itu apabila kita menggabungkan 1000 cimpanse dan 1000 manusia, pasti manusia itu akan jauh lebih hebat. Dan ini sebuah gambaran yang menurut saya sangat sticky, sangat saya ingat waktu saya mendengarkan seorang Yuval Noah Harari. Dia ini sebuah pengarang buku dan historian, dan dia bilang gini, sapiens, jadi manusia, dapat bekerja sama dengan cara yang sangat fleksibel dan sangat banyak dengan orang asing. Dan makanya karena itu manusia bisa menguasai dunia. Dan ini menurut saya sebuah powerful statement sekali, di mana kita tuh menyadari bahwa sebenarnya yang membuat kita hebat, membuat manusia itu bisa menciptakan sivilisasi, membuat sebuah kota, itu adalah karena kita sebenarnya bisa saling bekerja sama satu sama lain. Di slide kan selanjutnya. Ini bukunya kalau ada yang mau ngelihat. Bisa dilanjutkan. Ini jadi saya seperti tadi yang dikenalkan oleh Bapak Hilbar ya. Tadi saya sudah dikenalkan, jadi ini sekarang kita gimana caranya, saya diminta untuk sharing mengenai pengalaman saya sebelum ini, mengenai seberapa banyak kolaborasi itu ada dalam hidup saya, sampai saya itu bisa mendapatkan banyak hal, sampai saya bisa menjadi rektor termuda, dan sebenarnya setelah saya lihat kembali, banyak banget hal-hal yang terjadi, bukan karena saya seorang diri, tetapi karena bantuan dari banyak orang. Dan ini kalau misalnya Bapak Ibu atau adik-adik sering banget mendengar, kalau misalnya kita mengatakan learning dan motivation skill untuk menghadapi era perubahan, era revolusi industri 4.0, itu pasti yang disebutkan ada 4, yaitu kreativitas, critical thinking, komunikasi, dan kolaborasi. Dan menurut saya kolaborasi itu adalah salah satu hal yang mungkin paling kuat di antara 4 hal ini. Ini sering sekali saya pakai, saya waktu sharing, ide sebagus apapun pasti memerlukan eksekusi yang tepat, yang tentunya memerlukan sebuah kolaborasi dari berbagai pihak gitu. Dan nggak hanya dari kita satu orang aja. Mungkin bisa dilanjutkan? Ini saya ngerasa aneh. Biasanya nge-slide sendiri, terus sekarang di-slide-kan orang.
Oke, ini jadi beberapa hal saya mungkin sharing beberapa achievement yang sebelum saya jadi rektor, kenapa menurut saya bisa terpilih menjadi seorang rektor di usia saya yang muda, karena berbagai event-event yang dikerjakan, yang saya buat, yang dibantu juga oleh banyak teman-teman dari Institut Asia, itu menjadi sebuah event yang besar yang dirasa sukses oleh yayasan tersebut. Dan ini kita sekarang membuat sebuah acara yang namanya hackathon, mungkin banyak yang sudah tahu juga. Jadi kita sama-sama membuat sebuah acara besar di mana ada adik-adik dikelompokkan 3-4 orang, lalu mereka membuat event, membuat sebuah ide. Jadi kita memberikan sebuah problem yang ada di society, dan saat itu kita menceritakan dalam 3 hari bagaimana caranya kalian bisa menemukan sebuah solusi dari hal tersebut. Dan mereka rata-rata nggak kenal satu sama lain, mereka dipaksa untuk berkolaborasi untuk membuat sebuah ide. Dan hasilnya sangat keren sekali. Waktu itu kita 130 peserta, kita mempunyai 30 ide baru, tapi itu juga di balik itu banyak sekali kolaborasi dari berbagai pihak. 15 panitia, lalu ada 10 mentor yang kita minta dari perusahaan-perusahaan juga, startup-startup, dan juga 4 juri dari berbagai kalangan. Dan ini semua sebenarnya kerja keras yang harus dilakukan bersama-sama. Ide dari sebuah event, ide dari sebuah kegiatan, itu tidak akan jalan apabila itu hanya satu orang saja. Ya hanya akhirnya akan jadi ide saja, gitu, bila eksekusinya tidak tepat. Boleh selanjutnya? Wah, ini bukan hackathon. Jadi ini ceritanya adalah sebuah event yang kita lakukan, sebuah perlombaan. Jadi ini adalah sebuah perlombaan yang ada dilakukan di kampus Asia. Dan ini kita lakukan setiap tahunnya yang namanya business practice. Jadi kita mengadakan lomba, 10 lomba, dan yang ikut anak-anak SMA dan SMK dari seluruh Indonesia. Kemarin kita udah ini tahun ke-6, dan ada 1.100 peserta yang ikut. Dan kemarin kita ada 30 vendor, 5 bintang tamu, dan tentunya ini menjadi sebuah acara yang sukses juga karena orang-orang yang terlibat di dalamnya dan semua bekerja sama dengan tujuan yang sama. Itu juga. Jadi mempunyai sebuah tujuan yang sama yang akhirnya bisa sama-sama berkolaborasi untuk membuat hal ini sukses. Boleh selanjutnya? Mungkin saya bahas sebentar saja. Silakan slide-nya, Mas. Nah, ini salah satu event yang saya start 2 tahun lalu. Ini adalah sebuah magang internasional, dan ini hal tersebut juga bisa ada opportunity ini keluar karena waktu itu kita bekerja sama dengan sebuah lembaga bernama Seameo, dan itu adalah sebuah lembaga yang menyatukan perkumpulan universitas-universitas dari ASEAN. Dan waktu itu kita ada sebuah event yang mau dilakukan bersama-sama. Akhirnya apa yang dilakukan adalah magang dengan kerjasama antar universitas, di mana universitas partner kita mencarikan pekerjaan bagi mahasiswa yang datang ke sana. Gitu. Jadi sempat kita mengirimkan mahasiswa ke Malaysia, ke Filipina, dan ini semua menurut saya berjalan karena adanya sebuah kolaborasi dari berbagai pihak. Gitu. Dan kita mungkin biasanya melihat event-event besar, event-event seperti ini pun menurut saya pasti dilakukan dengan banyaknya panitia dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jadi sebenarnya sebuah kolaborasi itu kita lihat itu sebenarnya di mana-mana, dan kita cuma tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah hal yang krusial dalam hidup kita atau dalam kesuksesan kita, misalnya kita berkarir. Boleh selanjutnya, Mas? Ini mungkin, oke. Jadi ini saya tuliskan beberapa hal, 4 hal yang menurut saya penting saat kita itu berkolaborasi. Gimana caranya kita ini bisa meningkatkan kolaborasi dari satu tim, satu hal itu untuk menjadi kolaborasi yang lebih efektif. Dan ini saya sampaikan dalam 4 hal saja. Dari pengalaman saya, juga dari saya banyak bercerita dengan banyak orang dan berdiskusi dengan banyak orang. Ini yang satu itu adalah kita harus mengetahui tujuan kita. Jadi apa yang kita mau capai bersama. Misalnya kolaborasi itu, kita ngerasanya itu
tidak natural ya, karena kita ini maunya, oh saya mau memproduksi sesuatu sendiri, saya mau bekerja secara individual, dan saya rasa banyak banget orang-orang yang suka bekerja sendiri, terutama kalau misalnya dosen-dosen, wah itu saya mengalami banget itu sukanya sendiri-sendiri itu. Mungkin kadang-kadang kolaborasi itu tidak natural, tapi akan besar dampaknya bila dilakukan dengan benar. Nah, tanpa tujuan yang yang jelas antar satu orang dan yang lain, itu kita tidak bisa memaksimalkan sebuah kolaborasi tersebut. Jadi adalah penting dan krusial kita mengetahui tujuan bersama. Nah, kita selanjutnya ngelihat yang kedua. Dan yang kedua ini adalah untuk sering berdiskusi bersama atau berkomunikasi bersama. Ini sebuah hal yang saya temukan sering kali, terutama dalam hidup saya. Kalau saya mempunyai sebuah problem, social exchange, jadi mempunyai exchange dalam sosial gitu ya, yang kita misalnya berdiskusi dengan teman, berdiskusi dengan orang kantor gitu ya, teman-teman di kantor, itu kita bisa mendapatkan sebuah solusi dari problem yang kita hadapi. Dan exchange of ideas ini akan membuat kita memikirkan banyak hal yang mungkin sebelumnya tidak kita pikirkan apabila kita seorang diri memikirkan sebuah masalah. Nah, ini ada sebuah riset juga yang dilakukan. Kalau misalnya quantity produce quality, jadi misalnya kita melihat orang-orang artis penggambar maksudnya ya, jadi artis seniman-seniman, itu biasanya mereka menggambar banyak banget sampai benar-benar ada satu hal yang akhirnya jadi booming. Dan itu dilihat bukan misalnya Picasso, bukan dia gambar sekali langsung terkenal, tapi nggak tahu dia ada gambar 1000 lukisan dan satu akhirnya jadi terkenal. Nah, ini menunjukkan sekali bahwa kita itu dengan adanya quantity, dengan kita mendiskusikan dengan orang, itu akan menjadikan sebuah hasil yang akhirnya kualitasnya tinggi juga. Jadi kita selanjutnya, dan ini nomor 3, itu adalah continuous improvement. Kita harus mau untuk meminta feedback, untuk mau selalu maju. Dan ini menurut saya tidak biasa kita lakukan, terutama di Indonesia ya. Karena kita masih sungkan sama orang. Sungkan itu kan menjadi sebuah hal yang sudah mendarah daging. Kalau mau ngomong sesuatu tuh agak sungkan juga. Dan menurut saya ini sebuah hal yang sangat penting di mana kita tuh selalu meminta umpan balik. Karena kita mungkin orang lain agak gak enak misalnya ngomong ke kita untuk memberi masukan. Nah, kita minta umpan balik itu. Gimana caranya untuk menjadi lebih baik. Jadi sadari bahwa kita ini sebenarnya mau menuju menjadi sesuatu yang lebih baik terus, dan itu tidak boleh kita sakit hati ataupun kita itu merasa bahwa kita direndahkan hanya karena mungkin ada feedback yang tidak menunjukkan bahwa kita mengerjakan secara maksimal gitu. Dan kita kalau sama-sama memiliki mindset ini akan menjadi sesuatu yang jauh lebih baik. Lalu selanjutnya nomor 4. Nah, ini nomor 4 ini mirip dengan sebelumnya mengenai feedback. Kita mau keluar dari zona nyaman. Nah, apabila kita ada yang mengganjal, ada problem atau sesuatu yang kita mau sampaikan tetapi kita merasa sungkan, itu kita harus mengutarakan pikiran kita agar tidak ada miskonsepsi. Karena banyak sekali saya tahu kalau masalah atau salah paham itu sering terjadi karena asumsi diri sendiri mengenai orang lain yang mungkin tidak benar gitu. Dan asal kita tahu bahwa niatan kita baik, kita tidak perlu khawatir untuk mengutarakan pikiran kita apabila kita nanti berkolaborasi atau membuat sebuah event atau apapun gitu. Di tengah-tengah pasti ada hal-hal yang berbeda, yang kita pemikirannya tidak sama dengan orang lain, tapi bagaimana kita bisa mengutarakan hal tersebut, berkompromi, dan akhirnya mencapai tujuan yang kita mau bersama. Itu bisa selanjutnya, itu mungkin 4 hal yang menurut saya sangat krusial gitu ya. Dan ini bayangan terakhir, mungkin ini gambaran terakhir yang mau saya sampaikan. Coba bayangkan teman-teman ini sedang memegang sebuah bola di satu tangan. Lalu bayangkan juga teman-teman memegang bola yang lebih besar nih, akhirnya harus pakai 2 tangan. Nah, bayangkan kalau misalnya bolanya itu lebih besar lagi, dan kita tidak bisa memegang sendirian. Itu pasti apa yang kita lakukan, pasti meminta bantuan orang lain. Dan semakin besar bola itu, semakin banyak orang yang harus berpartisipasi untuk mengangkat hal tersebut. Dan ini tuh menunjukkan bahwa apa yang bisa kita lakukan seorang diri, itu tuh
sebesar bola yang bisa kita pegang. Tetapi dengan adanya banyak orang yang membantu kita untuk sama-sama mengerjakan sesuatu hal, itu bola yang kita pegang akan semakin besar. Jadi ini yang menunjukkan bahwa kita, apa yang bisa kita achieve itu akan jauh lebih besar dengan adanya banyak orang yang berkolaborasi bersama. Mungkin bisa dilanjutkan. Nah, ini mungkin kata-kata terakhir saya, dengan kolaborasi yang positif, dengan bertambah banyaknya orang, tambah besar juga dampak yang dapat kita ciptakan. Itu dari saya untuk mengawali diskusi hari ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya juga kepada Kak Hilbram. Dan salam hormat juga untuk Bu Risa, Bapak Entrawan, dan seluruh kakak-kakak ataupun teman-teman yang telah bergabung di dalam grup. Sebelumnya, apakah suara Safira jelas? Boleh? Aman. Aman ya, Kak? Karena wifi di rumah kadang suka error. Jadi di sini Safira mau ngucapin terima kasih dulu kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Pusat Penguatan Karakter karena telah memberikan kesempatan kepada Safira untuk membahas atau sharing-sharing sedikit dari perspektif milenial dengan judul Keseharian Generasi Muda dalam Mengamalkan Pancasila. Jadi mungkin berbeda dengan Ibu Risa atau Bapak Entrawan atau Bapak-Bapak yang tadi, penjelasannya ini lebih ke arah milenial, lebih ke arah anak muda, dan apa sih yang benar-benar bisa kita kontribusikan dalam keseharian untuk mengamalkan Pancasila ini, teman-teman. Di sini udah ada slide-nya juga. Di slide pertama yang tadi Safira udah jelaskan, highlight-nya adalah tentang di kegiatan keseharian kita. Nah, di sini ada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan teman-teman kalau tulisannya kekecilan bisa di-zoom. Hal yang bisa kita lakukan dalam pengamalannya adalah menjadi millennials atau menjadi anak muda yang beragama dan berakhlak. Karena tentunya teman-teman, agama atau kepercayaan kita adalah dasar utama yang membentuk kepribadian diri kita, yang membentuk akhlakul karimah kalau di Islam, yang membentuk kita menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan juga pribadi yang sesuai tuntunan agama. Karena pada dasarnya seluruh agama di seluruh dunia, agama manapun pasti mengajarkan kebaikan, dan apabila kita melaksanakan tuntutan-tuntutan itu, insya Allah semua output yang kita berikan juga itu bernilai positif, dan kita menjadi pemuda-pemuda yang berakhlak dan pemuda-pemuda yang memiliki cita yang baik di luar. Nah, terus juga di poin kedua adalah di sila pertama tadi kita bisa menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam keseharian. Contoh, sebagai Muslim kita kan disunahkan untuk setiap bertemu orang baru kita sapa dengan Assalamualaikum, atau kita sapa dengan sapaan yang baik. Lalu kita memberikan senyum, karena senyum juga dinilai ibadah atau sedekah untuk sesama. Terus juga berbagai tuntutan-tuntutan lainnya yang ada di tiap-tiap agama kita, dan ada baiknya kita amalkan juga di keseharian. Dan yang terakhir adalah saling menghormati perbedaan. Ya, seperti yang kita ketahui, teman-teman, banyak sekali agama, nggak cuma di Indonesia, bahkan di luar sana. Tetapi jika kita fokus di Indonesia, kita bisa dikatakan mayoritas Muslim dan ada beberapa agama-agama lainnya yang non-Muslim. Tapi dengan perbedaan itu seharusnya kita bisa saling menghormati kepercayaan masing-masing dengan cara, contoh ketika agama non-Muslim di bulan puasa tidak memposting hal-hal yang bisa menggoyahkan iman teman-teman yang Muslim. Terus juga kayak ketika hari-hari penting atau hari beribadah penting agama lain, kita menghormati, ke contoh budaya Nyepi di Hindu Bali, ya kita tidak keluar rumah bagi yang Muslim. Terus juga untuk Katolik, ya kita bisa menghormati waktu-waktu ataupun agenda-agenda sakral mereka, dan juga mengucapkan hal-hal yang diperbolehkan dalam agama di lantas agama lain gitu loh. Nah, terus next slide. Di slide kedua, di sini Safira siapkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan pengamalannya apa aja sih teman-teman yang bisa kita berikan? Yang pertama adalah kita bisa ikut andil dalam kegiatan kemanusiaan yang positif. Seperti kita ketahui, sekarang kita udah ada di era globalisasi, di mana kemajuan teknologi sangat amat pesat,
dan itu berdampak juga kepada social media, dan bisa kita lihat setiap harinya ada konten-konten positif di social media yang mengangkat tentang isu kemanusiaan, baik itu tingkat internasional maupun itu tingkat nasional gitu di dalam negeri. Dan kita sebagai generasi muda, ada baiknya kita ikut andil dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan tersebut. Kayak contoh, aksi cepat tanggap, kalau teman-teman lihat pada saat ramai kasus COVID-19 di awal, banyak sekali yang open volunteers untuk menjadi relawan COVID-19, terus juga dari Dompet Duafa buat disinfektan chamber, dan itu mereka rata-rata open volunteers untuk pemuda atau untuk milenial. Dan sebagai generasi muda seharusnya kita menyambut kegiatan-kegiatan positif seperti itu gitu. Dan juga kita tahu di Kementerian Kesehatan beberapa waktu ini buka open volunteers untuk COVID-19, yang volunteer-volunteersnya itu nggak hanya dari bidang kesehatan, boleh dari berbagai bidang, yang nantinya semua akan membantu bersama-sama di Wisma Atlet. Nah, itu kan salah satu wadah ataupun salah satu media bagi anak-anak muda yang mau berkontribusi terhadap kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Dan di saat seperti ini, teman-teman, di saat pandemi COVID-19, menurutku ini momentum yang sangat amat tepat untuk kita semua sama-sama turun, sama-sama bergerak, sama-sama membantu pemerintah dari berbagai lini ataupun berbagai sisi yang bisa kita kontribusikan. Nah, kedua, di sini aku tulis tidak melakukan tindakan kriminalitas. Ya, nggak bisa dipungkiri juga, banyak sekali anak muda positif, banyak sekali milenial yang menginspirasi, banyak sekali milenial yang berkontribusi. Tetapi karena satu dan lain hal, dan mungkin ya karena diciptakannya juga manusia itu berdinamika, ada yang baik dan ada yang tidak baik, kita bisa masih merasakan gitu, millennials yang mungkin kurang berpendidikan itu melakukan tindakan-tindakan kriminalitas, terus juga saling menghardik satu sama lain, atau di saat kondisi ekonomi yang sulit seperti ini, banyak sekali pencurian yang terjadi di sekitar kita, banyak sekali kekerasan yang terjadi di sekitar kita. Safira rumahnya di Bekasi, dan akhir-akhir ini Kak Hilbram itu sering sekali ada kasus begal atau pencurian di komplek-komplek, dan itu rata-rata usia-usianya itu masih tergolong pemuda Kak, atau yang millennials gitu, dan itu sangat disayangkan gitu. Ada baiknya teman-teman kita sebagai millennials berupaya semaksimal mungkin untuk selalu melakukan hal-hal positif dan tidak melakukan tindakan kriminalitas. Atau juga dulu ya, mungkin beberapa tahun lalu SMK itu terkenal dengan ciri khasnya tawuran ya Kak Hilbram. Sangat amat sering, apalagi untuk teman-teman yang di Jakarta, tawuran antar sekolah, tawuran antar SMK, dan lain-lain. Dan makin kesini alhamdulillah angkanya semakin menurun. Karena Safira juga banyak saudara yang ada di Jakarta dan katanya tidak se-chaos dulu. Dan ya udah alhamdulillah, berarti banyak pemuda yang sudah mulai sadar, banyak pemuda yang mengalihkan kegiatan positif, dan semoga di tahun-tahun selanjutnya itu juga semakin menurun dan kalau bisa hilang teman-teman. Dan ketika itu bisa hilang, salah satunya adalah karena kontribusi kita hari ini, hal-hal kebaikan yang kita lakukan hari ini, hal edukasi yang kita lakukan hari ini, dan selalu menebarkan kebaikan untuk menginspirasi yang lain sesama milenial di luar sana. Nah, terus juga poin ketiga adalah mengakui persamaan hak dan kewajiban gitu. Jadi ketika kita tahu hak kita apa, ketika kita tahu kewajiban kita apa sebagai manusia, dan kita juga menghargai hak dan kewajiban manusia lainnya, insya Allah kita juga bisa memanusiakan manusia lain dengan baik, dan kita juga bisa menjadi insan yang beradab. Seperti itu. Next slide. Di poin ketiga atau di slide selanjutnya, teman-teman, di sini Safira tuliskan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, ini poin yang paling penting. Di sini Safira berikan tiga turunan poin. Yang pertama adalah toleransi antara suku, bahasa, dan berbagai perbedaan. Kalau teman-teman nih milenial di sekitar sini yang baru-baru ini melek berita atau baca-baca berita internasional, di Amerika lagi ramai kasus BLM ya Kak Hilman ya, atau Black Lives Matter, yang karena terbunuhnya George Floyd oleh polisi berkulit putih, dan itu menjadi chaos hingga saat ini, mungkin udah 1 minggu lebih di Amerika, dan hashtag itu diikuti oleh lebih dari 21 juta penduduk di dunia gitu. Dan nggak hanya protes dilakukan Amerika, tetapi di seluruh dunia banyak yang mendukung gerakan tersebut. Dan banyak juga orang-orang di Indonesia yang speak up, untuk memperjuangkan hak orang-orang berkulit hitam gitu. Itu sangat amat bagus sekali, which is that very good. Tapi jangan lupa teman-teman bahwa
di Indonesia itu juga masih ada kasus serupa ya Kak. Nggak bisa dipungkiri gitu. Masih ada oknum-oknum atau orang-orang yang rasisme terhadap perbedaan suku, perbedaan warna kulit, perbedaan bangsa di Indonesia. Dan kalau teman-teman tahu juga yang beberapa hari ini baru di-upload videonya oleh BBC Indonesia dan itu viral, banyak di-repost orang-orang tentang pandangan mahasiswa Papua gitu terhadap masyarakat di Indonesia. Dan jujur Safira nonton itu tuh sedih gitu loh. Kok masih banyak ya di era yang sangat amat maju seperti ini, teman-teman milenials kita di luar sana yang masih menggunakan kata-kata menyakitkan hati, masih membedakan, masih mendiskriminasi dan lain-lain. Dan untuk itu harapannya dengan adanya momentum ini, dengan adanya nilai-nilai Pancasila yang sudah ditetapkan oleh leluhur kita dari jauh-jauh hari, dari 1945 yang mereka pada memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, kita semua bisa lebih menjaga nilai-nilai ini teman-teman, dengan tidak rasis, dengan lebih menghargai, dengan lebih meningkatkan nilai-nilai toleransi dan lain sebagainya. Nah, terus kedua, Safira tulis di sini bangga menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa bangga menggunakan bahasa Indonesia? Karena Indonesia itu memiliki banyak sekali bahasa daerah, dan katakanlah ketika berkuliah di suatu tempat yang banyak sekali dari mahasiswa dari berbagai kota atau berbagai daerah, kadang masih sering adanya paguyuban-paguyuban antar daerah gitu lah. Jadi ketika berkumpul bersama teman-teman yang lain, masih menggunakan bahasa daerahnya, padahal banyak teman-teman mahasiswa lain yang nggak ngerti gitu. Contoh, Safira dari Jakarta, Safira taunya ya bahasa Indonesia pada umumnya atau bahasa Betawi, kadang yang kayak nyablak-nyablak gitu. Dan Safira kuliah di Bogor. Nah, kadang Bogor kan masih dikatakan kota besar ya, Kak. Maksudnya edukasi pendidikannya tuh tinggi gitu. Terus juga banyak orang dari berbagai kota, urbanisasinya tinggi dan lain-lain, tapi masih banyak di Bogor sendiri yang ketika berkumpul tuh menggunakan bahasa Sunda. Jadi kayak seakan-akan asik dengan bahasanya sendiri. Mungkin beberapa kali atau secara personal dengan sesama suku itu bagus sekali teman-teman untuk meningkatkan rasa sense of belonging antar budaya. Tetapi ketika lagi berkumpul ramai-ramai, tolonglah teman-teman kayak kita hindari untuk menggunakan bahasa-bahasa daerah seperti itu, dan kita mulai bangga menggunakan bahasa Indonesia sehingga tidak ada yang merasa diasingkan, tidak ada yang merasa tidak mengerti dan lain-lain kayak gitu. Terus juga ketiga, bijak bersosial media, karena kita tahu banyak sekali kasus hoax, hot issue yang bisa menimbulkan perpecahan, or bahkan bullying dan lain-lain gitu. Dan kita sebagai generasi milenial, kita adalah pengguna internet paling banyak loh, lebih dari 50%. Di Indonesia tuh rata-rata dari golongan milenial gitu. Dan karena kita sekarang ada di fase yang namanya bonus demografi. Bonus demografi itu adalah bonus untuk suatu negara di mana negara tersebut memiliki banyak usia produktif, dan itu terjadi dari 2020 hingga 2035, teman-teman. Dan sekarang nih fase yang kita laksanakan ini adalah fase bonus demografi, dan mayoritas dari seluruh penduduk Indonesia adalah kita, adalah generasi milenial, adalah anak-anak muda. Dan untuk itu kita berperan besar untuk berkontribusi di sosial media. Kita yang lebih melek dibanding generasi baru kita yang lebih banyak menghabiskan waktu di sana dan lain-lain. Dan untuk itu alangkah lebih baik jika kita menggunakan media sosial dengan sangat amat bijak. Ketika kita ingin memposting sesuatu, validasi dulu ini benar nggak, valid nggak, siapa yang menyebarkan utama, dan ini terindikasi hoax atau tidak. Kalau misalnya kita baru tahu seliweran-seliweran, jangan di-share dulu gitu loh. Tunggu sampai benar-benar valid atau udah dideklarasikan oleh media-media yang sudah terpercaya. Lalu juga ketika ada hot issue, meskipun kita tahu itu benar, meskipun kita tahu itu valid, tetapi jika kita posting itu dapat menimbulkan perpecahan, lebih baik tidak usah diposting sama sekali, teman-teman. Nah, kita anak muda harus bisa bijak. Jangan memanfaatkan suatu momentum negatif sebagai engagement kita, agar likes-nya banyak, agar viewers-nya banyak, dan lain-lain, tapi dampaknya itu bisa buruk untuk semua yang melihat gitu. Jangan. Jadi, lebih bijak, lebih memilih-milih, dan juga jangan pernah menggunakan kata-kata verbal bullying gitu loh di sosial media. Kayak contoh, kita kan sekarang sering melihat banyak banget anak-anak muda yang permasalahan itu sekarang tentang insecure, Kak. Jadi kayak
sering nonton film-film Korea, drakor-drakor, kan kulit-kulitnya mulus gitu ya, kayak nggak ada pori-pori. Terus ketika ngaca, aduh kok beda gitu, aduh kok nggak cocok. Terus akhirnya ngepost, duh insecure nih, kayak gimana ya caranya biar bisa glowing, gimana gini. Dan kadang tuh mulut-mulut teman-teman kita atau yang sering disebut netizen di luar sana tuh jahat-jahat juga, kayak malah mengkomentari dari segi fisik, terus kayak mungkin pakai kata-kata yang menyakiti hati, terus malah mengomentari warna kulit atau ketidaksempurnaan seperti jerawat atau yang gemuk, yang badannya lebih berisi dikatain gemuk, yang lebih tidak berisi dikatain, wah banyak lah pokoknya kita semua tahu dan kita semua sadar akan yang ada di sosial media saat ini gitu. Dan secara nggak langsung mungkin itu juga bisa menimbulkan perpecahan ya, meskipun nggak dalam lingkup sosial yang besar, meskipun nggak dalam lingkup nasional yang berhubungan dengan Indonesia banget, tetapi itu tuh bisa meruntuhkan semangat, kepercayaan diri, ataupun ya kayak menyinggunglah rasa kemanusiaan dari seseorang gitu. Jadi alangkah lebih baik teman-teman kita lebih bijak lagi ya, hindari bullying. Kita semua adalah makhluk Tuhan, kita nggak pernah bisa request kan, kita mau dilahirkan seperti apa, warna kulit yang kayak gimana, paras yang secantik apa, kita nggak pernah bisa request. Dan untuk itu alangkah lebih baiknya kita lebih bijak, menghargai ciptaan Tuhan, bersyukur terhadap diri kita, dan juga support terhadap sesama. Kayak gitu. Next. Aku kalau nggak salah waktunya 2 menit lagi, jadi aku persingkat aja. Nah, yang keempat ini adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, intinya adalah kita ikut serta dalam pemilihan umum, jangan golput, terus juga ikut kritis dan mengawasi jalannya pemerintahan. Kayak ketika kita mahasiswa, kita melek isu-isu politik yang ada, kita bersuara sesuai ranah kita, tetapi pakai bahasa yang sopan dan lebih mengingatkan jajaran-jajaran atas gitu dengan sebagaimana mestinya, serta apa-apa kalau bisa kita lakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini adalah pelajaran PPKN ya, mungkin dari SD yang udah kita terima, terdengar simpel tetapi ini esensial banget untuk dilaksanakan di keseharian kehidupan kita. Next slide. Di slide terakhir, di slide kelima, di sini Safira tuliskan yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini relate banget sama kondisi saat ini, yaitu COVID-19. Nggak bisa dipungkiri seluruh negara, bukan cuma Indonesia, itu mengatakan ini tuh ujian yang berat gitu loh teman-teman, untuk semua negara. Ekonomi terganggu, sosial terganggu, politik terganggu, banyak agenda tertunda, dan lain-lain. Dan kita nggak bisa menyamakan keadilan sosial yang bisa diberikan pemerintah Indonesia dengan pemerintah di negara-negara maju. Mungkin kayak di negara-negara maju, di Jepang, aku dengar temanku yang kuliah di sana, jadi dia setiap bulan ditransfer uang 8 juta rupiah oleh pemerintah. Ya, 8 juta rupiah oleh pemerintah untuk bertahan hidup selama COVID-19, which is itu dana yang sangat besar ya Kak. Dan dia adalah mahasiswa yang pengeluarannya juga nggak sebegitu seberapa gitu. Dan di Indonesia kita sendiri tidak menerapkan lockdown, tapi kita PSBB. Jadi kalau lockdown itu kan kebutuhan kita ditanggung negara, tetapi ketika PSBB itu ya tidak gitu. Tapi kita mengurangi interaksi di luar rumah. Dan di saat-saat seperti ini banyak sekali pekerjaan terdampak, banyak sekali orang di PHK, dan bahkan TKI dipulangkan ke Indonesia. Dan kita nggak tahu kondisi ekonomi akan seperti apa lagi bulan-bulan ke depannya gitu. Dan untuk itu, ketika kita menjadi milenial yang hanya menuntut kepada pemerintah untuk memberikan bantuan sosial, ketika kita jadi milenial yang hanya menuntut pemerintah untuk menyeratakan ataupun menyamakan hak yang harusnya kita dapatkan dengan hak-hak orang yang ada di dunia luar gitu, hak-hak di negara maju, itu nggak bisa teman-teman. Karena pencapaian atau kemampuannya itu pun juga berbeda, dan hal yang kita bisa lakukan adalah yuk kita bantu pemerintah untuk memberikan keadilan sosial ini dengan cara kita meningkatkan kepekaan sosial. Banyak banget kok yang open donasi di saat ini, dan kita bisa bantu melalui kitabisa.com. Kayak banyak banget teman-teman kita yang open donasi untuk orang-orang yang terdampak, dan ya udah kita sumbangkan sebisa kita, atau kalau kita nggak bisa bantu uang, kita bisa bantu share dengan media-media yang kita punya, dan seperti itu. Jadi meminimalisir menuntut, tetapi kita memperbanyak untuk memberi gitu, dan berkontribusi di bidang sosial. Dan sisanya bisa teman-teman baca. But intinya di poin kelima ini, agar kita semua menjadi generasi yang
tidak mengutuk kegelapan gitu, tetapi kita jadi generasi yang dapat menyalakan lilin-lilin kebaikan. Dan aku percaya kita semua bisa karena kita satu Indonesia, kita Pancasila. Terima kasih. Pak, ada pertanyaan nih Pak. Dari Marco Alberto Damiano Untu. Bagaimana pemuda milenial sebagai generasi emas Indonesia mampu menciptakan karya-karya dan prestasi yang Pancasilais di mata dunia? Baik, terima kasih ya pertanyaannya. Dan terima kasih juga sudah dipanggil Kak. Senang sekali saya itu. Oke. Betul juga. Jadi kalau tanya tentang karya apa kan lingkupnya luas sekali ya. Iya. Tapi saya kira gini, kita bisa fokus ke hal-hal yang memang sekarang ini jadi tantangan kita. Ya, kalau misalnya kita lihat ya, Pancasila di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di alinea keempat itu kan mewujudkan suatu keadilan sosial. Nah, jadi kalau misalnya sekarang ditanya hari ini bisa bikin apa ya, gitu. Apapun inisiatifnya, prakarsanya, proyeknya yang kira-kira bisa menjawab tantangan keadilan sosial itu. Di hari ini ya, itu akan dengan sendirinya pasti nilai-nilai yang Pancasila yang tadi sudah digambarkan dengan sangat baik, itu yang akan bekerja tuh. Ya. Jadi Pancasila ini gini deh, kurang lebih kalau saya ya, ada di dalam memori kolektif kita. Ya, jadi memori kolektif kita ini bukan kemudian kalau dipanggil hafal gitu, bukan gitu. Tapi memori kolektif ini nanti munculnya dalam perbuatan, dalam tindakan, dalam sikap gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ini ada proyek untuk keadilan sosial, yang sekarang ini bahasa kerennya social entrepreneur deh gitu ya. Jadi untuk menjawab masalah-masalah sosial kita, apapun itu gitu ya, itu saya kira akan sangat besar tuh kontribusinya dan yang menyenangkan ya, paling tidak pengamatan saya dari teman-teman milenial dan juga generasi Z ini kan minatnya ke sana tuh besar sekali loh, ya. Jadi ini teman-teman yang juga misalnya saya lihat ada tren gitu ya, nggak terlalu misalnya ngejar beli barang gitu ya, ngumpulin akumulasi kayak orang pengen punya lebih banyak, enggak gitu. Tetapi justru banyak sekali inisiatifnya, proyeknya itu yang menjawab masalah-masalah yang kita hadapi gitu. Dan itu aja kalau saya sih gitu. Kalau ditanya apa ya kira-kira proyeknya, proyek-proyek yang bisa menjawab tantangan kita untuk mewujudkan suatu keadilan sosial. Nah itu tuh ya, sebagai apa namanya landasan deh gitu. Ragamnya sih bisa banyak sekali. Oke. Dari Jonet Bangkit Wahyu Laksono. Bagaimana cara membumikan Pancasila dalam menghadapi iklim kompetitif dunia kerja yang saling meninggalkan dan menjatuhkan? Mungkin menggagalkan maksudnya ya, menggagalkan dan menjatuhkan. Oke. Menurut saya gini, memang itu kan sekarang di sistem di mana kita itu sama-sama banyak yang mencari mungkin pekerjaan yang sama, jadi ada kompetisi dalam negeri ataupun luar negeri, sekarang banyak orang lain yang masuk. Menurut saya, kompetisi itu esensinya sebenarnya baik kalau misalnya kita itu sampai satu level aja. Dan kita ini sekarang kan mau nggak mau banyak, kalau misalnya di ekonomi itu resource-nya terbatas gitu ya. Dan menurut saya, pasti ada tempat di mana kita tuh harus berkompromi. Jadi kayak misalnya kita mungkin bisa mendapatkan satu hal, mungkin ada yang orang lain bisa mendapatkan hal yang lain. Jadi pasti ada sisi komprominya. Tapi menurut saya membumikan Pancasila itu lebih lagi penting untuk kita yang sudah ada dalam suatu keadaan yang mungkin mirip, yang sama-sama gimana caranya kita itu sekarang bisa membantu untuk bersama-sama mencapai satu tujuan. Kalau kita membicarakan mengenai kompetisi di dunia kerja, kompetisi apa, memang mungkin esensinya itu nggak di sana gitu. Gimana caranya setelah hal tersebut kita ini bisa sama-sama dalam tim itu untuk mendapatkan hal yang lebih bagus. Mungkin seperti itu ya? Iya. Jadi memang harus ada sebuah tindakan nyata ya, Mbak Risa? Benar, harus ada tindakan nyata, dan tentunya kalau misalnya kita ini bisa, apa sih yang bisa kita kerjasamakan, itu kan pasti ada hal-hal yang memang
kita bisa mengerjakan secara teamwork, Heeh. sama-sama bisa berkolaborasi bersama. Misalnya untuk sisi kerjaan, kita banyak banget sekarang yang ada open source, mungkin tadi yang sempat dikatakan juga oleh Pak Hilmar, itu kira-kira hal-hal yang bisa kita lakukan untuk berkolaborasi bersama. Jadi ada hal di mana kita memang bisa dan memang tempatnya di situ, dan ada beberapa hal juga yang mungkin misalnya kita waktunya untuk berkompetisi, kita sama-sama keep a healthy competition gitu. Jangan sama-sama saling menyandung gitu, kayak kita sama-sama have a healthy competition. Dan menurut aku tuh nggak sepenuhnya salah kayak gitu. Pertanyaan untuk Safira dari Siska Nurazizah Lestari tentang bagaimana perspektif Anda terhadap fenomena seperti banyak orang yang tidak mengindahkan toleransi, bahkan menjerumus pada SARA, suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Apa solusi yang ditawarkan supaya bangsa tetap solid? Bagus nih pertanyaannya, Siska. Terima kasih. Gimana, Safira? Halo, terima kasih Siska atas pertanyaannya. Jadi, kalau dari perspektif Safira, semua tuh diawali oleh ilmu pengetahuan ya Kak, dari pendidikan. Jadi itu andil atau peran guru pada saat di bangku sekolah dasar itu sangat amat menentukan. Makanya pelajaran PPKN, pelajaran nilai-nilai kebangsaan, itu adalah pelajaran yang sangat amat melekat hingga saat ini gitu, meskipun kita sudah dewasa. Iya. Karena itu berkaitan dengan cara kita menghargai manusia lain. Jadi kalau saranku dari pertama dari segi pendidikannya, jadi dari bangku sekolah dasar pemerintah harus benar-benar memperhatikan pelajaran, pengajaran, serta ilmu-ilmu dan edukasi yang diberikan tentang toleransi, tentang Indonesia tuh luas loh, Indonesia tuh dari berbagai suku loh, Indonesia tuh ada dari berbagai ras loh, dan lain-lain. Itu tuh diajarkan dari bangku sekolah dasar karena itu yang membentuk karakter kita ketika nanti kita dewasa. Nah, kedua, ketika kita sudah mendapat pengajaran itu, tetapi dari kitanya nih yang masih suka menganggap orang lain sebelah mata dan lain-lain, saran utama dariku adalah itu semua ciptaan Tuhan, Kak Hilbram. Kita nggak bisa. Betul. Kalau kita komen mereka, kalau kita nggak suka atau bahkan kita berani menghardik mereka hanya karena perbedaan yang ada, berarti kita menghardik ciptaan Tuhan. Berarti kita bukan melecehkan dia saja, tapi kita juga melecehkan Tuhan. Maha Esa, Maha Kuasa, menciptakan dia. Oke, ya. Nah, terima kasih. Dan terus jadi kalau dari Safira sendiri, jadi lebih ke bagaimana kita menghargai perbedaan, terus juga kita bersyukur terhadap ciptaan Tuhan yang ada di diri kita, dan juga lebih melihat semua orang itu dari sisi positifnya, jangan dari sisi negatifnya, karena ketika kita berpikiran positif, we have a positive mind, it will create positive heart, positive soul, dan semua output yang kita akan berikan juga itu akan positif. Dan kalau kita punya teman yang masih seperti itu, ada baiknya kita menjadi garda-garda terdepan untuk pengingat. Nah, contoh nih, kita punya teman nih yang kita ngelihat dia di real life masih mendiskriminasi, kita coba berikan saran dengan baik, yang tidak menyakiti hatinya, kita berikan pemahaman bahwa ya sebagaimana mestinya, sehingga insya Allah teman kita itu sendiri bisa berubah. Dan ketika ada yang di media sosial dan masih ada pelaku-pelaku orang yang seperti itu, kita bisa ingatkan melalui DM, personal chat, dan lain-lain. Dan ketika dia bisa berubah, alhamdulillah. Tetapi jika dia tidak bisa berubah, jangan malah memberikan dia sanksi sosial dengan ikut ngatain, dengan ikut ngejudge, karena kita sama aja dengan mereka. Tapi ya udah, lakukan semuanya dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, karena tujuan kita satu kan, untuk mempersatukan Indonesia. Dan aku percaya seiring berkembangnya zaman, dengan seiring majunya pendidikan, dan seiring terbukanya berbagai informasi positif yang selalu mewarnai kehidupan sehari-hari kita, insya Allah itu bisa berkurang dan itu bisa selesai. Ada untuk Pak Hilmar lagi. Selamat siang Pak Hilmar. Ada pertanyaan dari Novita Sari, BR Bangun SPD. Pak Hilmar masih bergabung bersama dengan kami? Ya, masih. Ya, terima kasih Pak. Ini pertanyaannya dari Mbak Novita Sari. Banyak di media sosial, suku atau budaya malah menjadi alat pemisah, bukan pemersatu, dan merasa suku sendiri jauh lebih baik atau lebih hebat dari yang lain. Menyikapinya bagaimana, Pak?
Ini penting sekali ya, karena setiap hari sepertinya kita hadapi yang kayak begini ya. Ya. Dan saya kira teman-teman yang memang sudah punya komitmen ya untuk membumikan Pancasila ini harus berperan lebih aktif. Ya. Dan mungkin saya setuju tadi ya, Safira juga mengingatkan jangan terlalu banyak polemik. Nah, yang sekarang perlu sebetulnya adalah terus tanpa lelah ya, gitu. Itu bisa menyebarkan informasi tentang kebaikan-kebaikan yang terjadi di tingkat akar rumput gitu. Ya, jadi kita nggak berbicara norma-norma yang tinggi-tinggi, tapi kita bicara tentang hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari yang baik. Dan itu banyak banget gitu ya, banyak banget. Hanya saja mungkin selama ini kurang dapat tempat gitu ya, entah ada semacam psikologi gitu ya, yang kalau misalnya ada masalah, ada kontroversi, ada rame-rame, itu malah jadi kayak semacam panjang gitu ya diskusinya, sementara begitu ada kebaikan kok tipis gitu. Tapi saya kira ini juga karena volume ya, volume yang tidak seimbang antara yang negatif dengan yang positif. Jadi kalau saya stay positif di dalam menyikapi banyak hal gitu. Kita tahu ada banyak kekurangan, ada banyak masalah, tetapi semakin kita larut di dalam negativitas itu, ya semakin jauh kita dari solusi gitu ya. Jadi mungkin ajakan untuk teman-teman semua, mari kita mencari ya solusinya bersama-sama, dan kontribusi kita yang paling minimal adalah kalau kita bisa ikut mewartakan, menyampaikan ya capaian-capaian sekecil apapun di dalam masyarakat kita yang mengarah kepada solusi itu. Kalau saya begitu menyikapinya.